Halo guys, assalamualaikum bersama gue Taufik di channel 33. Jadi di video kali ini gue cuma mau sharing aja soal ban goib Dunlop Alpha 13 SP setelah track day 3 kali dan penggunaan sekitar 4000 km. Jangan kemana-mana, jangan skip. Oh guys, jadi ya sebenarnya ini videonya rada gimana ya? Ini kan ban mahal ya, dan semua orang tahu ban ini gitu. Jadi kayak soal performanya mah sebenarnya nggak usah ditanya lagi. Cuman beberapa hari lalu tuh ada yang komen kayak, "Bang, itu kondisi bannya pakai harian kayak gimana sekarang?" gitu. Nah, gue pikir-pikir jadi menarik juga ya. Ternyata maksudnya kan jarang mungkin yang pakai buat harian gitu ya, jadi mungkin ada yang pengen tahu gitu kira-kira ketahanannya gimana. Nah, jadi pas waktu gua beli itu kilometernya maksudnya pas ganti bannya ya, kilometernya itu di 23.000 kalau nggak salah ya. Nah, sekarang udah 27.600, berarti sudah 4.500 atau ya 4.000 lah, soalnya kan nggak langsung ganti gua gitu ya. Jadi ya udah 4.000 km deh. Nah, kira-kira gimana? Nah, pertama kalau untuk harian sih gue ngerasanya hampir nggak rata tengah sih ya. Cuman nggak tahu ya, gue nggak begitu bisa. Cuman masih rada bulat sih profilnya. Gue nggak ngelihat ada rata tengah. Mungkin ada sedikit kali ya, cuman tengahnya banget gitu ya tuh kalau. Karena kurang kelihatan sih di video, cuman ya kira-kira begitulah. Kelihatan dari ininya nih, dari ulirnya nggak gitu beda jauh sama yang di pinggir gitu loh, ya kan? Tuh, nggak terlalu beda jauh, padahal ya udah dipakai 4.000 lah, 4.500, 4.000 km lah, walaupun emang nggak setiap hari ya. Jadi gue kan pakainya cuman paling seminggu 2 kali 3 kali doang gitu. Nah, ngomongin ketahanan ya itu. Cuma sekali lagi ya, ini tuh tergantung sama kalian ngasih anginnya berapa, terus tergantung berat badan kalian berapa. Nah, berat badan gue tuh 65. Terus biasanya gue kasih anginnya tuh di 29, depan belakang sama. Jadi kalau kalian penggunaannya sama, terus di jalannya yang daerah Jakarta juga, mungkin bakal sama usage-nya ya. Maksudnya nggak begitu rata tengah kayak gue gini ya. Dan kalau ngomong soal performa sirkuit ya, jadi ini gue udah 3 kali pakai track day, dimana track day pertama langsung lebih cepat daripada gesek, dan itu gue angin bannya rada ngaco sebenarnya. Di depan 23 nggak salah, atau nggak 22 gitu ya, belakang 27 atau 29 gitu, pokoknya masih tinggi belakangnya. Jadi itu pada ngaco yang pertama tuh anginnya, karena gue belum punya yang alat digitalnya itu ya, masih pakai yang kayak pulpen, jadi rada ngaco. Jadi tapi untungnya nggak jatuh ya. Untungnya nggak jatuh, walaupun emang ada aneh, sudah depannya empuk, belakangnya agak keras gitu ya, tapi nggak jatuh. Dan time-nya langsung lebih cepat daripada GSX gitu. Jadi maksudnya untuk ngedapetin feel-nya dan PD-nya tuh udah kerasa banget pertama kali pakai, walaupun gue bilang tadi settingan angin bannya kurang. Nah, di track day kedua gue berhasil improve lagi lumayan jauh, 2 detik. Jadi gue dapat 178, 18 lah, 1 menit 8 detik, tadi 1 menit 95 gitu ya, hampir 2 detik lah, hampir 2 detik gue improve. Itu angin bannya di depan 25, belakang 25. Jadi gue udah punya alat yang digitalnya, gue bikin 25 belum empuk banget. Nah, itu pun apa ya, gue maksudnya udah nge-push sampai 2 detik gitu. Itu pun gue nggak ngerasa sliding gitu, hampir nggak ada ya.
terutama di entry corner tuh hampir pedenya bukan main, gue nggak ngerasa ban depannya meleset sama sekali gitu. Tapi kalau ngegas ya, terutama di R9 itu pas gue di time gue di 17 itu mulai goyang-goyang nih, mulai lumayan goyang-goyang ya. Itu mungkin akumulasi ya, bukan karena ban aja tapi karena suspensinya kambukan juga dan lain-lain. Cuman maksudnya dari goyang-goyang suspensi itu bannya jadi berasa agak geser dikit gitu ya. Cuma masih oke, maksudnya gue belum sampai yang kayak gitu, sampai kaget gitu kagak, tapi kerasa geser-geser dikit yang masih oke gitu. Itu pun cuman di R10 ya, R10 pokoknya yang bumpy banget itulah, yang aspal lagi dadakan. Nah terus di track day ketiga, yaitu yang terakhir ya, yang video sebelum ini, improve lagi 0,5 detik, dan itu udah mulai hampir kayak kena limitnya gitu ya. Jadi gue belok ke kirinya tuh udah, ini mungkin masih ada sisanya ya, cuman kalau ini diterusin lagi nih ya, kalau kalian lihat dari sini, ini tuh mentok aspal nih. Jadi ini kalau gue tambah lagi bisa jadi gue jatuh. Jadi ini udah benar-benar, gue bilang sih lumayan limit lah ya. Bahkan ini gue potong nih supaya beloknya enak. Jadi ini udah hampir limit menurut gue. Cuman kalau ke kanannya, gue ke kanan masih ada kaku, jadi nggak itu di kiri. Kalau di kiri gue udah jauh spot nih, parah. Kanannya masih, cuman gue tuh udah jadi improve lagi 0,5 detik. Pokoknya jos banget. Kalau ban depannya sih sudah mau mentok tuh, ya kan? Udah hampir nggak ada sisanya ya. Alhamdulillah gue masih selamat sih. Nah pokoknya kalau harga segini di track nggak enak ya, protes dah sana. Harganya lumayan, sudah 3.200.000 ban belakang. Nah oke, jadi kesimpulannya ya, ini buat track ya udahlah, nggak usah ditanya lagi, udah sangat jos, asalkan sekali lagi umurnya ya, maksudnya umur bannya, naruhnya kayak misalnya dalam rumah atau di luar jangan dipanas-panasin. Jadi gue rasa asal menaruhnya bener, ngerawatnya bener, ini mau kapan aja pakai track day pun enak gitu. Maksudnya setahun setelahnya terus masih pakai track day, gue rasa masih pede. Soalnya jika di track day itu time tuh nggak ada yang mundur gitu, improve terus gitu. Walaupun skill gue segitu aja nggak nambah banyak gitu. Jadi kalau untuk track day jangan tanya deh harga segini mah. Nah menariknya untuk harian pun ternyata di 4.000 km penggunaan Jakarta Bekasi ya, kadang gua ngasih Jakarta Bekasi doang, itu nggak terlalu rata tengah. Kayak mungkin orang kan takutnya beli short pompan kayak gini, takutnya ya baru berapa 1.000 km udah habis itu. Yang enggak sih sebenarnya nih, ini gua udah 4.000 km ya, ini tadi kalian lihat sendiri tuh, nggak parah ya. Ya nggak parah. Nah, by the way Sinero udah balik ya, gesek. Nih gue mau nyentuhin aja nih, apa namanya, kalau ban rata tengah gimana tuh ya. Nah kelihatan kan rata tengah ban belakangnya. Tapi ini makanya emang udah lama sih. Gue nih baru kelihatan rata tengah tuh, walaupun ulirnya masih ada. Ini nggak kelihatan rata tengah, ini masih bulat sempurna. Ini karena habis gua bawa jalan, lantai gua kotor jadi ada debuan, jadi kayak kelihatan rata, padahal mah ini enggak ya. Ini enggak, coba kasih gini biar backgroundnya enggak gelap ya. Kelihatan kan kayak cuman sedikit di sini nih, kayak set gitu kelihatan, sisanya masih bulat sempurna. Jadi ya kalian bisa menyimpulkan lah sendiri kira-kira durability-nya gimana ini kan. Yaudah guys, videonya emang rada nggak jelas soalnya ini bannya udah hampir nggak ada minusnya kalau menurut gua. Minusnya cuma satu sih, mahal. Bagi gua ya, karena gua miskin jadi ini berasa mahal gitu. Yaudah guys, by the way jangan lupa ya, nih nanti kita bakal juga bikin video ini, soalnya ini baru banget nyampe. Gue bakal ngasih tahu apa ya, maksudnya
bakal nge-share kalian ini kondisinya gimana. Ya udah guys, kira-kira videonya sampai sini aja ya soal ban Dunlop Alpha 13 SP. Jadi gitu kira-kira. Jadi kalau ada yang mau tanya soal ban ini atau soal motor ini, silakan komen di bawah. Yang baru mampir jangan lupa subscribe. Ya udah, buat video dari jauh dulu deh. Assalamualaikum, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.